Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu belum siap. Ayo jawab dulu. Salamnya, konsentrasi semuanya. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Sehat-sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini sebelum kita memulai materi akan Pak Amin absen terlebih dahulu. Itu ada 2 meja kosong. Siapa itu yang tidak masuk hari ini? Kayaknya si Adnan ya. Adnan ya. Sama yang di sana itu siapa namanya? Khalifah. Oh iya. Aisyah. Oke, saya ada apa ini? Tidak masuk, ada yang tahu? Izin sama yang satu sakit. Adnan yang sakit. Oke. Ya, kita doakan semoga Adnan nanti cepat sembuh sehingga bisa berkumpul kembali dengan kita. Baik, anak-anak, untuk hari ini pokok bahasan kita adalah tentang pelestarian lingkungan. Nah, coba pikirkan dulu kata-kata Pak Amin, pelestarian lingkungan. Beberapa hal ingin saya sampaikan, bahwa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah ada 2. Yang pertama adalah mengidentifikasi mana yang lingkungan lestari, mana yang lingkungan dalam kondisi rusak, sehingga menimbulkan bencana. Kalau yang lestari itu menimbulkan kenyamanan dalam kita hidup. Kemudian kalau rusak itu menimbulkan bencana, keresahan, kegelisahan, dan tidak nyaman. Itu intinya yang pertama. Yang kedua adalah kita berusaha bagaimana menjaga lingkungan lestari, baik itu di lingkungan rumah, di madrasah, ataupun nanti di masyarakat kita. Yang terkecil adalah lingkungan rumah itu, nanti siapa tahu ada yang bisa jadi kader desa, kader lingkungan desa, sampai kader lingkungan kabupaten, atau mungkin ada yang bisa sampai nasional. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita. Baik, yang pertama akan saya sampaikan beberapa gambar. Kira-kira gambar yang saya cantumkan ini, yang saya sampaikan ini tergolong gambar yang lingkungan lestari atau lingkungan yang sudah rusak. Nanti saya mulai dari meja baris yang sebelah kanan untuk menjawab. Kanan saya, kanan Pak Amin. Kanan Pak Amin, berarti sebelah sini. Sebelah kanan Pak Amin. Oke, meja sini. Aida sampai ke belakang, kira-kira ini jawab. Nah, ini gambar apa? Lingkungan lestari atau lingkungan rusak? Betul, lingkungan lestari, karena di situ ada gambar apa saja? Ada sungai, ada gunung, ada sawah, ada hamparan padang rumput, ada aliran sungai yang jernih. Nah, itu ya. Ada apa lagi? Burung, betul, ada burungnya ya. Oh iya, ada burung, ada ya, langitnya cerah. Nah, ini adalah lingkungan lestari. Oke. Baris berikutnya di sini. Barisnya Murtado ke belakang ya. Nih, Murtado ke belakang, ini apa? Lingkungan apa? Lestari atau rusak? Betul, lestari. Nah, ini gambarnya ada apa ini? Jalan ya, jalan. Jalan apa? Jalan kampung. Kotor atau bersih? Iya, bersih, tertata. Iya, ada apa lagi? Sedang kerja bakti. Betul, bersih-bersih. Nah, itu.
Ini lingkungan lestari, nyaman untuk ditinggali, kemudian hawanya juga sejuk, betul. Lanjut. Baris ketiga yang persis di depan saya. Kalau ini gambar lingkungan apa, anak-anak? Siapa ini? Hafiz, ya Hafiz. Apa? Rusak, betul. Ini adalah lingkungan rusak. Ada gambar apa? Sungai yang kotor, penuh dengan sampah. Sampahnya sampai bertumpuk-tumpuk. Kira-kira aliran sungainya bagaimana? Tidak mengalir, terhambat. Bisa menyebabkan apa? Penyakit, ya. Banjir, ya. Nah, ini lingkungan yang rusak, tidak lestari. Terakhir, yang baris keempat dulu. Nanti ada 8 pertanyaan, ini ada 8 gambar. Ini ke belakang. Ini lingkungan apa? Lingkungan lestari. Betul ya, lestari ya? Oh ya, lestari. Gambarnya apa ini? Iya, betul. Ini ada satu gambar yang menunjukkan bahwa ada kegiatan. Betul. Ya. Pintar. Jadi nampak dalam gambar adalah bahwa manusia yang berada di sini itu sedang duduk santai di sebuah taman. Betul. Ada pohon-pohonnya rindang, tempatnya bersih, betul. Ada tempat sampah, ya. Iya, betul, nyaman. Nah, itu juga ada pedagang-pedagang. Lihat, pedagangnya, lihat. Bagaimana pedagangnya? Berjejer rapi, betul. Kira-kira makanannya kan makanan sehat juga ya ini anak-anak. Betul. Oke. Ada 4 gambar. Kembali ke yang di sebelah kanan saya. Lingkungan apa? Rusak, betul. Gambarnya apa ini? Ada hutan, pohonnya pada ditebangi sembarangan, betul. Gundul, ya betul. Ada pembakaran, betul. Nah, ini kira-kira ini yang seperti ini rawan apa, anak-anak? Banjir. Banjir. Yang lebih bahaya lagi, longsor. Ya, seperti kemarin terjadi. Di mana kemarin? Ada kayu gelondongan sampai ke bawah ke kampung Sumatera, betul. Tepatnya di mana? Aceh, ya betul, Aceh. Mana lagi? Medan. Nah, ini Sumatera Utara di sana. Sampai Padang ya itu ya. Kayu-kayu hasil penebangan liar yang katanya perusahaannya sudah memiliki izin, tapi kita tidak tahu apakah benar-benar sudah memiliki izin. Kenyataannya di atas, di pegunungan, di hutan itu banyak yang rusak. Akibatnya banjir melanda, tanah longsor melanda, yang susah rakyat kecil. Betul. Oke, cukup 5. Jadi dari ke 5 gambar itu, yang 3 nanti untuk ujian nanti. Yang kalian lihat anak-anak, kira-kira dari gambar itu ada lingkungan lestari, ada lingkungan rusak. Kita bahas yang gampang dulu aja. Lingkungan lestari itu ciri-cirinya bagaimana? Mulai saya tunjuk satu-satu atau tunjuk jari? Tunjuk jari ya, siapa yang berani? 1. Oke, Fatimah. Ya. Bagaimana ciri lingkungan lestari? Ya. Boleh. Dengan bahasa yang mudah, bahwa di situ bersih. Oke, bersih. Nah, kalau itu tidak di lingkungan masyarakat, tidak di gang, apalagi yang bisa menjadikan bahwa itu lingkungan lestari? Banyak banyak pohon-pohonnya. Oke, boleh. Si Muhammad Khairi apa? Udaranya segar, udaranya sejuk. Boleh. Tidak panas, boleh, tidak panas. Boleh. Lagi, siapa lagi? Ya. Kilah apa kilah? Yang keras. Orang-orangnya
sehat. Oh boleh ya, lingkungan lestari itu menimbulkan akhirnya masyarakat itu menjadi sehat, boleh. Terpelihara itu katanya, terpelihara, terjaga dengan baik, itu ciri-ciri lingkungan lestari. Jadi kita ulangi satu kali lagi. Oke, kata-kata kalian sendiri: bersih, oke; udara sejuk, oke; apa tadi? Banyak pepohonan, terawat, terjaga. Nah itu airnya, kalau di situ pun, kalau misalnya kita ada kolam, ada keran air, kira-kira airnya bagaimana? Tersedia enggak? Iya, tersedia air bersih. Itu adalah lingkungan lestari. Sekarang sebaliknya, kalau tadi gambar yang tadi ini lingkungan rusak, itu bagaimana? Yang ini tadi? Ya, mulai dari Farel. Farel apa? Kotor, ya boleh kotor. Terus Vivi apa? Banyak sampah, oke. Bau, oh iya betul, bau boleh, bau boleh. Banjir, oke. Terus lagi apa lagi? Tanah longsor, oke. Nah, sedikit ya ciri-ciri yang lingkungan rusak itu, anak-anak. Kalau kita lihat tadi adalah kotor, kemudian bau, kemudian sampah bertumpuk, kemudian tidak enak dipandang, menimbulkan penyakit, bisa menimbulkan tanah longsor, banjir. Artinya masyarakat, warga yang di situ pastinya tinggal di tempat seperti itu tidak nyaman, tidak tenang, was-was. Nah, kalau boleh Pak Amin tanya, kalian pilih tinggal di lingkungan yang lestari atau lingkungan yang rusak? Ya pasti semuanya milih tempat yang enak, tempat yang lestari. Oke, sekarang saya coba ini adalah penilaian. Utarakan menurut pendapatmu sebanyak-banyaknya apa yang sudah sampaikan Pak Amin. Tapi sebelumnya, yang belum jelas silahkan bertanya dulu. Silahkan bertanya dulu. Siapa yang mau bertanya? Oke, Kandar silahkan. Tanya apa? Yang keras? Oh ya, sebab-sebabnya. Ya, sebab-sebabnya itu nanti akan kita bahas di di tujuan kita yang kedua, sebab-sebabnya. Sabar ya, Kandar ya, kamu pintar, cerdas kamu. Bertanya sudah sampai ke situ. Tapi sebab-sebab itu nanti akan kita pelajari bukan berarti Pak Amin tidak mau menjawab, tapi nanti jawab sendiri nanti. Oke. Nanti ya Kandar ya. Oke, sebabnya apa kalau lingkungan rusak itu? Tentang lingkungan lestari tadi. Yang bertanya, sekali lagi, kok takut-takut? Kang Junet, kenapa kok takut-takut? Oh ya, ya siapa yang bertanggung jawab kalau ada lingkungan seperti ini? Oke, kita jawab aja. Siapa yang tanya? Siapa yang tahu? Siapa yang bertanggung jawab tentang lingkungan seperti ini? Ya, betul. Contohnya gini, madrasah kita ini bisa bersih, bisa enak, bisa nyaman, bisa tertata, terawat, itu adalah tanggung jawab siapa? Kita semua, betul. Sebaliknya lingkungan lestari dan tidaknya itu tanggung jawab siapa? Warga atau masyarakat. Nah, masyarakat, warga, orang banyak, termasuk pemerintah. Nah, ini kita punya tanggung jawab masing-masing. Nanti di pokok bahasan tujuan yang kedua itu akan kita bahas. Lanjut. Ini pertanyaannya untuk menguji kalian tentang pembelajaran kita yang pertama tadi. Tujuannya pertama sudah terserap atau belum, kalian sudah paham atau belum? Kelas 7 H ya. Oke. Yang belum tadi Muhammad Sari, coba sebutkan ciri-ciri lingkungan lestari minimal 4. Yuk. 1. Iya betul. 2. Betul. 3. Oke, betul. 4. Betul. Ada lagi? Bisa menyebutkan 5 atau 6? Boleh. Ya, boleh. Karena si
Sari bisa menjawab dengan sempurna, ini ada hadiah dari Pak Amin. Nah, ini hadiahnya, diterima ya. Tepuk tangan dong untuk Sari. Ya. Diulang lagi, sekali lagi, satu ini nguji sekarang cewek. Ciri-ciri lingkungan lestari. Nike Izami. Nike mana Nike? Oh iya, kamu senangnya pindah-pindah tempat duduknya ya. Kadang di pojok sana, kadang di pojok sini. Kenapa suka pindah-pindah? Oh ya, ya ada, enggak apa-apa. Yang penting memperhatikan. Jangan tidur, jangan ganggu teman ya. Oke. Apa tadi? Diulangi. Tertata. Nyaman. Apalagi? Bersih, oke. Udaranya sejuk, oke. Apalagi? Yang 5 tadi disebutkan Sari. Air bersih, oke. Sari juga bisa. Ini hadiah untuk Sari. Hanya permen coklat. Semoga terhibur. Yang lain kalau pengen hadiah dari Pak Amin harus jawab ya. Lanjut. Sekarang yang kedua. Ini gambarnya. Sarinya dulu. Nah, ini lingkungan tidak lestari. Ciri-cirinya. Kandar tadi sudah ya. Aji sekarang. Aji ya, bener ya namamu ya? Betul. Oh, panggilannya apa? Oh, Wicak, Bang. Oh, yang keren. Panggilannya Wicak. Ya enggak apa-apa. Aji Wicaksono. Panggilannya Wicak. Oke, Wicak. Apa? Ciri lingkungan yang tidak lestari? Sampah, oke. Apalagi? Bau, oke. Tapi kan nanti kalau ulangan ya menimbulkan bau busuk, jangan hanya bau notok ya, dirangkai yang agak patut lah biar kamu juga pikirannya berkembang untuk mengurai kata-kata. Apalagi menimbulkan banjir, menimbulkan apalagi mu tanah longsor. Satu lagi 5 barangkali. Tidak nyaman, mensengsarakan, boleh. Oke. Satu lagi sekarang. Untuk yang hadiahnya belum. Oh lupa ya masih berapa tadi? Coba saya tengok hadiah. Nah ini hadiah ini hadiah ini permen coklat. Nah ini diterima. Ya terima kasih. Sama-sama ya. Cewek lagi ya. Afrinda ada? Afrinda. Panggilannya apa? Oh panggilannya malah Lita. Afrinda juga Lita. Oh ya Lita. Ciri-ciri lingkungan yang tidak lestari tadi apa? Diulangi. Sampah, oke. Bau, oke. Rusak, oke. Tidak nyaman, oke. Apalagi? Penyakit. Baru ya tadi ya, menimbulkan penyakit. Oke, betul. Lita juga bisa menjawab dengan tepat. Dia entah kayak apa ya? Oh, masih disimpan di saku. Oke, masih sedia, jangan khawatir. Pak Amin selalu sedia. Ini nih, diterima. Oke, sip. Nah, itu anak-anak. Tujuan pertama kita sudah selesai. Sekarang kita melangkah yang kedua. Bagaimana kita mengupayakan lingkungan yang lestari. Termasuk pertanyaan Kandar tadi. Siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari atau nek rusak ki sapa sing disalahke. Nah, itu. Oke. Anak-anak, kalau kita melihat di kelas kita, ini kan rumah bersih ini nilainya 90 ini, sampahnya ndak ada, meja teratur, dindingnya, penerangannya cukup. Ini Pak Amin menilai ini 90 ini. Kalau bisa dikasih parfum. Dulu ada. Lah sekarang mana? Hilang. Oh ya nanti dikasih lagi. Kelasnya dikasih parfum biar wangi. Nah itu kan bagus. Nah ini kelas kalian itu bersih. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana menjaga kelas kalian ini supaya bersih. Nah itu loh pertanyaannya itu. Oke siapa yang mau jadi? Tahu? Kelas ini kita bahas kelas dulu. Betul. Atau betul piket, ada piketnya boleh. Ada lagi apa? Disapu, oke, disapu, oke. Terus tanamannya dirawat, dirawat ya, betul, dirawat. Artinya dirawat itu diapakan? Disiram, apalagi dipupuk. Gitu. Misalnya kalau lampunya mati,
diganti, dirawat. Nah, terus udaranya segar. Biar segar apa? Betul, ventilasinya dibuka. Nah, ini kita bicara kelas sehingga nyaman, belajar enak, Pak Guru menyampaikan juga nyaman, tidak harus mengurangi waktu kalian saya suruh nyapu, buang sampah. Tadi ya buang sampah pada tempatnya termasuk. Nah, kita sekarang ke lingkungan, rumahmu dulu. Rumahmu supaya enak dipandang, sehat, itu bagaimana? Betul, disapu, dipel. Nah, itu kalau ada sampah, oh dibakar. Oh ya ya ya, dibakar itu sebenarnya juga kadang boleh, kadang tidak ya. Ini khusus pembakaran sampah. Jadi sekarang itu ada tren pembakaran sampah, itu dibakarnya di instalasi. Kalau dibakar di sembarang tempat, nanti juga menimbulkan polusi udara. Nah, sehingga ada tempat khusus untuk membakar sampah. Jangan membakar sampah sembarangan. Takutnya tetangga nanti ada yang sesek, apa bahasa Jawanya? Kepelepeken. Iya betul, kepelepeken. Ya, itu rumah. Kalau misalnya tadi lingkungan hutan, apa tadi? Supaya lestari. Apa? Belum yang gundul, yang masih lestari dulu. Kalau menanam kembali pohon itu kan yang sudah rusak ditanami. Nah, ini oke, menjaga kelestarian, tidak menebang pohon sembarangan, betul. Terus apalagi? Tidak membuang sampah di kali, di sungai. Termasuk tidak tidak berak di kali. Sudah punya WC semua toh? Oke, sudah. Apalagi? Baru 3 untuk menjaga lingkungan lestari. Tadi ya. Yang keempat, dipikir dulu kira-kira yang bisa diupayakan. Nah, pinter. Kalau ada sampah didaur ulang, itu tren sekarang. Bijak sekali. Yang bisa didaur ulang, didaur ulang. Yang tidak bisa, kalau itu sampah plastik jangan ditimbun. Ya mungkin dijadikan plastik bisa diolah kembali. Ya, kalau daun-daun, nah itu boleh dijadikan kompos, pupuk. Nah, betul itu ya, betul. Nah, selanjutnya kalau kemudian lingkungan itu sudah kadung rusak, nah tadi apa tadi? Penghijauan. Untuk menghindari tanah longsor, untuk tanah yang miring peta. Namanya apa bahasanya? Ada yang tahu? Betul, Widya betul. Terasering. Di SD pernah ya, MI pernah ya itu ya. Terasering. Nah, terasering. Terus kemudian untuk tanah-tanah yang sudah rusak, tadi penanaman hutan kembali. Yang tidak kalah pentingnya adalah ada 2 hal. Pelakunya gimana coba? Pelaku yang membabat hutan itu apa? Dibunuh? Jangan, dihukum, ditindak sesuai peraturan. Terus bahasa sekarang memahamkan masyarakat supaya tidak ikut-ikutan menggunduli hutan itu apa namanya? Masa tidak tahu bahasanya? Misalnya Pak Amin memberi penjelasan kepada masyarakat itu namanya apa? Sosialisasi boleh, tapi bahasa kerennya adalah mengedukasi masyarakat. Nah, terakhir, karena waktu kita terbatas, anak-anak, untuk upaya yang bisa kita lakukan adalah sekarang menggiatkan publikasi lewat media sosial. Jadi upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan itu kita upload di media sosial, di story kalian masing-masing. Kita bertanggung jawab. Sekarang pertanyaannya tadi ke Kandar, siapa yang bertanggung jawab menjaga lingkungan? Kalau ada yang rusak ataupun supaya lestari, siapa? Kita semua. Betul, kita semua. Pertanyaan sekarang ini menguji apa yang menjadi tujuan kita yang nomor 2 tadi. Tujuan kita adalah bagaimana mengupayakan lingkungan lestari. Oke, mulai dari Melisa. Tak tunjuk aja biar cepat ya, karena waktunya terbatas. Melisa, apa? Menjaga
Lingkungan lestari itu bagaimana? Betul. Berikutnya ganti satu-satu ya. Revaldi apa? Supaya lestari bagaimana? Tidak membuang sampah sembarangan. Betul. Tidak berak di kali. Boleh. Betul. Terus apa tadi? Siapa namanya lupa saya. Damar apa? Damar mengolah sampah. Betul. Terus lagi yang kelima Ali Syahid di sini ya tempatnya ya. Oke, Ali Syahid apa? Kalau misalnya itu sudah rusak ditanami kembali, istilahnya apa? Betul, reboisasi. Kemudian tadi mengedukasi. Betul. Oh, ganti ya, bukan Ali lagi. Ganti sekarang Muzaki. Terakhir tadi kaitan dengan media sosial. Apa tadi? Nah, mempublikasikan, membuat satu penjelasan lewat media sosial pentingnya menjaga lingkungan. Itu anak-anak pertemuan kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan ada satu tugas untuk kalian. Besok nanti kita buat kelompok masing-masing anak ya, masing-masing anak besok membawa bungkus kopi atau bungkus permen sebanyak-banyaknya. Artinya sebanyak-banyaknya, jangan sekarung. Ya pokoknya misalnya taruhlah membawa 20 biji, 20 bungkus bekas kopi. Kalau permen ya mungkin 50 bekas bungkus kopi itu kalau penyebut merek mungkin Kopiko, mungkin ada bungkus-bungkus kayak itu. Permen yang plastik ya banyak ya. Bungkus pop ice kayak gitu di bawah. Nanti tugasnya akan kita bagi di pertemuan mendatang. Apa? Pokoknya masing-masing bawa. Kalau bungkus kopi 20, kalau bungkus permen 50. Nah, bawa itu. Nanti akan kita buat suatu karya yang berguna untuk kita semua. Baik, ada pertanyaan anak-anak sebelum saya tutup? Kapan? Minggu depan ini ya, minggu depan di pertemuan yang datang. Nanti minggu depan kan itu kan kita kan ada acara milad, yang pas ada acara milad itu mungkin nanti tidak efektif, sehingga saya ambil yang pertemuan minggu depan. Ya, iya bawa itu. Nanti alatnya yang lain seperti jarum, gunting itu di sekolahan ada. Nanti kita pakai alat sekolahan. Jarum, benang, gunting di sekolahan, di laboratorium menjahit ada. Yang tidak ada kan tadi bahannya. Nanti kita pakai itu. Pintar kira-kira kita buat apa tahu dia. Buat taplak atau buat apa. Yang nanti kita kerja kelompok. Oke ya. Baik, kesimpulannya pada hari ini anak-anak kita sudah mempelajari lingkungan lestari, lingkungan tidak lestari, dan kamu tahu upaya apa yang dibutuhkan untuk menjaga lingkungan itu agar tetap lestari. Dan yang terakhir tadi kita ada penugasan besok kalian bawa bungkus permen, bungkus kopi bekas dibawa masing-masing anak. Kalau bungkus kopi membawa berapa? 20. Boleh, lebih boleh. Kalau permen mungkin 50 ya, permen 50. Nanti kita akan bekerja membuat satu karya yang maksudnya adalah kira-kira apa? Memanfaatkan sampah atau istilahnya daur ulang. Betul. Baik anak-anak, kira-kira itu pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada pertanyaan yang kurang jelas. Kalian bisa WA Pak Amin, telepon Pak Amin juga boleh. 24 jam lah Pak Amin untuk kalian waktunya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat, dan kalian intinya pada pembelajaran ini bahwa kaitannya dengan nilai-nilai yang perlu saya tegaskan kepada kalian adalah kalian bisa mencintai Allah. Mencintai Allah itu adalah dengan melestarikan ciptaannya, menghargai ciptaannya, bersyukur, termasuk karena kita tinggal di satu tempat yang lestari, madrasah yang bersih, rumah yang bersih, suasana yang tenang, tidak bising. Itu kita syukuri. Dan yang kedua, kita cinta dengan lingkungan kita. Kalau lingkungan lestari itu berarti kita nyaman, kita sehat. Nah, yang ketiga, cinta sesama.
Jadi dengan tidak membuang sampah sembarangan itu tidak akan ada orang yang sengsara. Dengan lingkungan lestari itu maka pasti orang-orang lain akan bahagia. Yang terakhir, kalian mencintai ilmu. Mencintai ilmu. Nah, ini mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next again. Tepuk tangan untuk kita semua.